Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur. Teu karasa cacep cena sabab aya nu ditea. Hujan angin dordar gelap teu aya keur giuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka alam sugan tengah moal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa koream lempang ge asa ngalay. Ini pak bayangkeun di Cikelet ka Kabungbulang. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Panjang umur tapi besok lusa akan berubah. Termasuk saya di dalamnya. Saya tasyakur bin Lima, usia saya hari ini 74 tahun. Tapi kalau dibalikan 47 tahun. Jadi sudah kakek-kakek banget lah. Alhamdulillah. Usia kita sudah usia psikologis. Dan sekarang usia rata-rata kita sudah usia spiritual. Kira-kira gitu. Usia spiritual itu rumah ingin dekat masjid, ingin banyak tafakur, tazakur, beriktikaf di masjid. Tinggal menunggu liang lahat, mau apa lagi? Kalaupun itu bukan monopoli orang yang tua, yang muda juga biasa besok-besok berangkat. Teman-teman kami di kampus waktu itu sama-sama wakil rektor. Sudah hilang semua. Profesor Nanat Fatah Nasir yang sempat jadi rektor UI, Profesor Hendi Suhendi, Profesor Juhaya S. Praja, Bapak Haji Ahmad Subandi, Pak Dr. Profesor Apipudin. Tinggal saya waktu itu. Sampai hari ini, Alhamdulillah. Tapi saya optimis karena ada rektor kita dulu, Pandang Sutari, sudah 82 tahun, masih sehat. Yang hebat lagi kemarin saya sama Tarhib Ramadan di Unisba. Ternyata masih dihadiri oleh Profesor Dr. Ki Haji Miftah Farid. Usianya beda 10 tahun dengan saya, beliau baru 84 tahun. Masih sehat. Jadi ibu bapak tetap optimis. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan usia-usia. Hari ini kita hadir di majelis ini di Masjid Al-Kahfi. Al-Kahfi itu ada 2 pelajaran penting dari peristiwa Al-Kahfi. Pertama, semangat yang selalu menyala. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sekelompok pemuda yang tidak pernah mengenal menyerah, berjuang sampai kemudian dalam rangka menyelamatkan dirinya dari serangan dan tekanan, lebih baik masuk Gua Hira. Gua Kahfi. Terletak di Yordania. Sampai hari ini masih utuh gua itu. Ada yang sudah ke sana berkunjung? Sekali-kali berkunjung, Pak. Tulang belulang masih ada di situ. Makanya kalau ada orang menghalalkan anjing, mungkin anjingnya anjing Ashabul Kahfi. Tapi tidak ada keturunan, Pak. Nah ini, sekali-kali datang ke sana, Yordania. Negeri Syam, negeri para nabi. Yang tidak boleh diikuti terlalu lama tidurnya, Pak. 390 tahun, 9 tahun, 309 tahun. Kalau orang terlalu tidur banyak, apalagi lama, Pak, ketinggalan zaman, Pak. Saya sering katakan kepada mahasiswa, kamu jangan tidur seperti Ashabul Kahfi. Terlalu lama tidur, akhirnya bawa uang sudah tidak laku. Oh, Cep, ya mah artos kapungkur. Tiba-tiba kita hadir di tengah-tengah modernitas saat ini, pikiran kita masih jadul. Karena terlalu lama tidur. Itu pelajaran penting bagi saya tentang Ashabul Kahfi. Masjid ini Ashabul Kahfi. Yang kita petik adalah semangatnya. Kalaupun tidur, tidur atas nama Allah. Jamaah rahimakumullah, insya Allah beberapa hari lagi dan insya Allah mulai tahun ini mudah-mudahan tidak ada
perbedaan lagi penanggalan. Karena ketika terjadi perbedaan memang tidak rasional. Tidak rasionalnya kan bumi hiji, panon poe hiji, perjalanan matahari bulan bintang sudah pasti. Kenapa kok penanggalan ibadah Ramadan berbeda? Padahal tiap hari juga kita mengikuti perjalanan kalender. Sholat jam sekian, semua sepakat. Duhur jam sekian, asar jam sekian. Aneh ketika terjadi perubahan atau perbedaan yang mencolok. Ada apa di sini? Disinilah artinya kecerdasan kita belum merata tentang sistem alam yang wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ka'ada kal qurjunil qadim. Dibaca tiap waktu Yasin, tapi implementasinya masih membuat orang berbeda dari sisi penanggalan. Ada apa di sini? Makanya sekarang dibantu dengan sains dan teknologi berdasarkan petunjuk wahyu ilahi. Mudah-mudahan tahun ini mulai kalender global ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia untuk tidak menimbulkan persoalan. Sama repotnya juga nanti kalau orang meyakini Lailatul Qadar itu datang di setiap tanggal ganjil, berarti ganjilnya berbeda. Misalnya ganjil saya malam Kamis, sementara ganjil orang lain malam Jumat. Padahal Lailatul Qadar turun para malaikat. Jadi yang benar malaikat turun di tanggal mana? Gitu. Nah itu persoalan. Ya. Jadi sekarang insya Allah terselesaikan. Kalau kita mau jujur mengakui temuan-temuan sains dan teknologi, di satu sisi, di sisi lain dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini harapan kita sekarang sama gitu. Jamaah rahimakumullah, saya sering mengibaratkan bulan Ramadan itu seperti arena pameran besar. Pameran besar itu di dalamnya dijajakan produk-produk unggulan. Produk-produk unggulan ini tidak setiap bulan ada. Tidak di setiap toko-toko besar ada. Khusus di pameran itu produk pertanian yang unggul, produk ilmu pengetahuan yang unggul, produk perkebunan yang unggul. Semua produk-produk yang unggul dibawa ke pameran. Begitu pameran dibuka, katakanlah tingkat provinsi oleh Bapak Gubernur, orang berbondong-bondong memasuki pameran itu. Tapi ketika orang masuk pameran itu macam-macam. Ada yang sekedar mengikuti pantat Pak Gubernur saja, karena aparat dia. Masuk Pak Gubernur, ikut Pak Gubernur, puter, melihat produk-produk, melihat saja. Keluar lagi, Pak. Ada orang yang datang dari luar, masuk pameran, ingin tahu. Sekedar ingin menonton pameran saja. Pelanga, pelongo, pelatat, pelotot, larak sini, larak situ. Semua dicari, dilihat, keluar. Ada orang yang mengerti, wah ini mumpuk. Ini pameran besar, produk-produk unggulan yang jarang ditemukan di pasar-pasar lain. Saya punya banyak duit. Saya akan pilih produk-produk yang terunggul dan bagus-bagus. Akhirnya dia memasuki pameran itu dengan niat untuk berbelanja sebanyak-banyaknya. Mulailah, tolong kirim ke rumah saya, alamatnya ini. Produk yang terbaik ini. Terus dicari-cari, keluar. Ada orang yang praktis begitu masuk itu berbelanja. Belanja. Tidak menggunakan sistem COD, tidak. Belanja. Pertanyaannya, Bu, kira-kira orang yang memasuki pameran hanya sekedar numpang lewat, dengan memasuki pameran berbelanja, hasilnya sama enggak? Pasti beda. Orang yang berbelanja begitu keluar dari pameran, waduh repot, Bu, rupi-rupi cacanakan.
Nah, persis seperti bulan Ramadan itu, kira-kira itu gambarannya. Nanti tanggal 1 Ramadan dibuka oleh Gusti Allah. Lewat ketetapan Kementerian Agama. Dibukalah Ramadan. Maka orang berbondong-bondong masuk Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita mau termasuk orang yang sekedar numpang lewat di bulan Ramadan ini? Seperti tadi numpang lewat di pameran. Apakah kita termasuk orang yang berbelanja satu dua perkara yang tidak ada di rumah kita, yang tidak ada di bulan lain? Atau kita akan memborong masuk pameran ini? Kembali kepada kita masing-masing, nawaitu. Nah, kalau nanti keluar Ramadan kita ingin mendapat sesuatu, seperti keluar dari pameran mendapat sesuatu, ya berbelanja di situ. Tapi kalau ingin mendapat sindiran dari Bimbo, saya kira, buat apa berlapar-lapar puasa, tadarus tarawih, apalah gunanya. Ini yang disindir oleh Bimbo. Makanya Rasulullah menginformasikan kepada kita, apa? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsyu. Betapa banyak orang yang memasuki arena Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Nah, kita ingin memasuki Ramadan itu bisa berbelanja sebanyak-banyaknya. Belanja apa? Belanja produk unggulan yang ditawarkan oleh Allah dan tidak ditawarkan di bulan yang lain. Apa coba yang ditawarkan oleh Allah di bulan Ramadan? Pertama, rahmat Allah. Kasih sayang Allah dibuka pintunya selebar-lebar. Disitulah arena mendulang berkah dari setiap langkah di bulan Ramadan. Yang kedua, Ramadan itu ayyamul maghfirah, hari-hari penuh ampunan Allah. Pintu tobat dibuka selebar-lebar. Yang ketiga, ayyamul Quran, hari-hari penuh Al-Quran. Dengan isyarat Lailatul Qadar, malam diturunkan Al-Quran. Malam istimewa. Yang keempat, neraka ditutup, surga dibuka. Yang kelima, Ramadan arena untuk mencetak diri kita kembali kepada kefitrahannya, kepada kesuciannya. Sehingga keluar dari bulan Ramadan itu, ibarat kita punya mobil yang sudah banyak rusak blesak, bawa ke ruang servis besar, diperbaiki lagi. Keluar dari ruang servis, mobil seperti baru keluar dari dealer lagi. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya mendapat rahmat Allah? Karena ini bukan barang gratis. Sesungguhnya Allah memberikan berbagai hal termasuk kenikmatan yang kita terima itu tidak ada yang gratisan. Gratis itu sekarang sudah menjadi nomenklatur politik. Punten ya, dosen fisik. Gratis itu hanya ada pada saat kampanye, Ibu. Kata calon pemimpin kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jika saya sukses terpilih, saya jamin pendidikan gratis. Sembako gratis. Kesehatan gratis. Kalau sudah sukses gimana? Ada beritanya tidak? Tidak jelas beritanya. Dan Allah menyatakan dalam surah yang sangat pendek dan kita hafal semua. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan diminta pertanggungjawaban hal ihwal kenikmatan. Kalau ada kata-kata pertanggungjawaban, berarti Allah memberikan kenikmatan itu tidak gratisan.
harus diperjuangkan oleh kita. Makanya Rasulullah menyatakan bulan puasa itu bulan jihad fisabilillah. Apa dalilnya? Waktu itu para sahabat baru selesai melaksanakan perang yang dahsyat, disebut perang Badar. 100 tentara berkuda dari sahabat Rasulullah melawan 300 tentara berkuda dari musyrikin Quraisy. Perang yang melelahkan, perang yang merenggut nyawa para sahabat, capek banget. Tiba-tiba selesai perang, baginda berucap, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Teman-teman, kita pulang selesai melaksanakan jihad yang kecil ini. Kita akan menghadapi jihad yang paling besar sekarang ini. Sahabat kaget, lalu kemudian usut, bertanya, wahai baginda, ada perang apa lagi sedahsyat lebih dahsyat ketimbang perang ini? Perang ini saja sudah lelah, sudah capek, banyak sahabat yang terenggut nyawanya, gugur di medan perang. Nah, sekarang engkau menyatakan lagi ada perang yang lebih hebat. Perang apa lagi, baginda Rasul? Saatnya kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Jadi saum Ramadan itu adalah jihad fisabilillah. Kenapa disebut jihad? Karena di bulan Ramadan arena untuk mengendalikan hawa nafsu. Bukan membunuh hawa nafsu, tapi memanage hawa nafsu. Memanage amarah kita, memanage keserakahan kita, memanage tentang hal-hal yang sebetulnya sangat duniawi, untuk kembali kepada pikiran-pikiran ukhrawi sekali. Kita kendalikan semua. Sebab nafsu itu ada pada diri manusia itu akan selamanya. Jadi perang ini perang menghadapi hawa nafsu. Perang hawa nafsu itu setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita berhadapan dengan hawa nafsu. Sepanjang jantung masih berdetak, sepanjang itu kita menghadapi hawa nafsu. Waktunya di bulan Ramadan kita mengendalikan diri dari segala hal. Kan namanya juga as-saum atau asyam sebagai al-imsak. Imsak itu menjaga, memelihara, dan memanage diri kita. Memanage hawa nafsu kita. Menahan amarah kita. Itu tugas kita di bulan Ramadan. Oleh karenanya, seperti kita memasuki arena pameran itu, apa yang disiapkan, Bu? Banyak persiapan. Termasuk dandanan saja disiapkan. Mulai wajah kita dipulas-poles biar terlihat jika tomat gegelen, jika buah apel kerwesen, jika buah anggur anu ranum. Reungit eunteup geuti soledad saking kurata dengan kosmetik. Semprot, bibirnya dipoles pakai warna merah yang khas. Diratakan tidak usah pakai alat, cukup dengan bibirnya sendiri. Kalau sudah rata baru pede. Jadi ka pameran. Jalan keluar dari rumah itu. Lunggah lenggo jalannya, oh yang dibuat-buat agar aku terpikat. Itu mau ke pameran. Sekarang kita mau menghadap Allah, apa yang disiapkan? Harus lebih dari itu. Penampilan kita jaga. Langkah-langkah kita jaga, kita hati-hati, teliti, cermat, dan waspada menghadapi bulan ini. Godaannya lahir batin. Harus memiliki kekuatan moral, spiritual, intelektual. Dan termasuk finansial. Makanya langkah awal tanamkan nawaitu yang kokoh kuat. Seperti kita memasuki masjid ini. Ibu tadi masuk masjid ini ada nawaitu tidak?
Niat enggak? Kata Imam Al-Ghazali, orang masuk masjid itu berziarah kepada Allah. Karena masjid ini rumah Allah. Maka barang siapa orang yang berziarah, pribumi itu wajib memfasilitasi para penziarah ini. Sehingga Rasulullah mengatakan, orang yang berziarah ke Baitullah, ke rumah Allah, Baitullah di sana ada, di sini ada. Ini Masjid Al-Kahfi. Inda'ahu ajabahum, manakala mereka berdoa, niscaya Allah akan mengijabah doa-doanya. Wa in istaghfaru ghafaru lahum, andai mereka itu bertobat, beristighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Makanya perbanyaklah, kata Imam Al-Ghazali, niat yang baik-baik ketika kita memasuki masjid ini. Setiap tamu pasti ingin bertemu dengan pribumi. Pribuminya bukan DKI. DKI ini hanya perwakilan Gusti Allah saja. Pribuminya Gusti Allah. Lalu apakah kita sebagai tamu ingin ketemu dengan pribumi? Pasti ingin. Bagaimana cara bertemu dengan pribumi? Baca Al-Kahfi di ujung. Al-Kahfi lagi. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, perlihatkanlah amal saleh di masjid ini, di Baitullah. Di perilaku sehari-hari selalu amal soleh, amal kebajikan, amal yang memberi manfaat untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat banyak. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berani-berani mengambil Tuhan tandingan. Tuhan tandingan selain Allah itu hawa nafsu kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apa engkau melihat ada orang yang mengambil Tuhannya hawa nafsunya sendiri. Seringnya kita bertuhan pada hawa nafsu atau bertuhan kepada Allah. Di masjid ini niatkan minimal tadi kita berniat i'tikaf, tinggal di sini walaupun sejenak. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sudah pada niat itu, Ibu? Insya Allah. Tidak usah pakai bahasa Arab. Ya Allah, Gusti Abdi niat i'tikaf di masjid. Selesai. Yang kedua, niat silaturahmi. Alhamdulillah. Nemawi jalan-jalan ke Sukabumi, jangan lupa mencari sumur untuk mencuci kaki. Kalau kita sering bersilaturahmi, insya Allah panjang umur para rezeki. Hoyong panjang umur. Tapi nyeri tuur. Hoyong seur artos. Tapi nyeri wahos. Pasti. Hoyong seur dunia, tapi sesek dada. Kita ingin sehat walafiat. Makanya berdoa di sini. Gak usah capek-capek dan gak usah kenceng-kenceng. Tanamkan doa. Allahumma tawwil umurna wasahi ajsadana. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan raga kami. Wasi arzaqana. Kemudian luaskan dan lapangkan rezeki kami. Kita berdoa di sini. Niat silaturahmi. Niat thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu ilmu apa? Ibadah yang paling utama. Karena apa? Pertama, seluruh kegiatan amal kita tanpa ilmu tidak mungkin diterima oleh Allah. Sholat harus ada ilmunya, dagang harus ada ilmunya, hubungan suami istri juga harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, keluarga kita jadi acak-acakan. Apa yang terjadi? Pagi-pagi, dordar, sore-sore, dordar persis kayak anjing dan kucing. Tiap ketemu ribut melulu, tiap bertemu ribut melulu. Hadis riwayat Doel Sumbang. Yang itu nonyok, yang ini nonyok, karena tidak punya ilmunya.
Tapi kalau didukung oleh ilmu, kita ciptakan suasana kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ingin begitu. Hubungan suami istri ingin begitu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwa aku tentram bersamamu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat-ayat ini dari ayat 17 sampai ayat 26 dibaca tiap pagi dan sore oleh Rasulullah. Wiridnya begitu. Yang di dalamnya ada kalimat itu. Di situ ada 6 kali wa min ayatihi 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 wa min ayatihi. Di antaranya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ada ilmunya. Ingin masak saja ada ilmunya tidak, Bu? Kenapa Ibu Siti ramai terus? Sementara ada warung-warung di situ banyak nganggur. Mungkin ada resep yang tidak dimiliki orang lain. Artinya ada ilmu di situ. Makanya sekarang kita hadir mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja. Tapi semua itu ditujukan untuk kebaikan kita. Menyebar ilmu. Mencari ilmu itu tidak ada batas waktu, Bu. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai kuburan, hatta di liang lahat saja masih ada pesan-pesan ilmiah. Marrabuka, dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada pesan-pesan moral keilmuan itu. Kalau tidak tahu Gusti Allah, bagaimana jawabannya? Kalau tidak tahu petunjuk hidup, bagaimana jawabannya? Kalau kita tidak tahu Rasul petunjuk kita atau pemberi inspirasi untuk kita, petunjuk jalan hidup kita, bagaimana kita menjawab? Sebuah proses keilmuan. Dan yang ketiga, mencari ilmu itu jangan fanatik guru. Boleh kamu pesantren, tapi jangan di pesantren itu. Kenapa, Pak? Itu tidak sama dengan kita. Coba datang ke pesantren ini, biar saya sama kita dengan sama. Nah, kalau orang mencari guru-guru pilihan seperti itu, dipilih mana yang kira-kira sama, mana yang kira-kira berbeda, dipilih. Tidak akan dapat ilmu tambahan, Bu. Pak Kadar mencari guru silat. Mulai dari Abah Gelung, tetangga beliau, sesepuh Pajajaran, sampai ke Bah Kair, Cimande, datang lagi ke Cianjur, kemana-mana. Tapi datang ke sana gurunya, cara pasang kuda-kuda sama, cara nonjok sama, cara nangkis sama. Jangan dijadikan guru itu mah, untuk training saja, latihan saja. Tapi kalau ingin mencari tambahan ilmu, cari guru yang berbeda. Baru itu. Kita sering terjebak dengan itu. Gimana nanti kita jadi campur aduk? Gak apa-apa kalau kita bisa memilih sendiri. Kenapa Imam Syafi'i ada kaul jadid, ada kaul qadim? Waktu di Basrah belajarnya begini, waktu di Mesir belajarnya begitu. Makanya ada fatwa yang berbeda dari Imam Syafi'i sendiri, karena berbeda ilmu. Ujung-ujungnya kan kita akan menggunakan mana yang pas dengan kita, mana yang kurang pas, mana yang tidak pas. Bahkan membahayakan untuk kita, jangan dimanfaatkan. Tapi kita sudah kaya dengan ilmu. Bapak kalau punya kendaraan, disiapkan macam-macam kunci kan. Dari mulai kunci 8, 9, 10, 11, 12, sampai kunci 28 kira-kira. Macam-macam kunci. Obeng juga macam-macam. Ada obeng
min ada obeng plus batu. Ketika ada kerusakan salah satu baut, bayangkan kalau hanya punya satu kunci. Baut yang loncer 11, sementara kita punya kunci yang 12, padahal 11 dengan 12 hampir sama. Tetap aja nggak bisa bongkar itu. Tapi kalau kaya dengan kunci, oh masalahnya ini, tembak dengan kunci ini. Oh persoalannya ini, tembak dengan kunci ini. Itulah khazanah ilmu pengetahuan menjadi penguat kita. Sekarang kan ibu-ibu termasuk pilihan guru. Seperti resep kasih etama. Mending di itu di Trans TV. Mending di mana itu? Ini resep dari Mejeng. Jadi motivasinya bukan tambahan ilmu. Akhirnya membanding-bandingkan ulama, membanding-bandingkan ustadz, membanding-bandingkan kiai. Kayak orang tukang ngambil rumput. Betul, saya punya pengalaman ngambil rumput. Jadi budak angon saya itu di kampung. Ngambil rumput itu nggak dipilih-pilih, brek, masukkan wadah. Nanti kambing sendiri bisa memilih mana rumput yang enak, mana yang kurang enak, mana yang membahayakan. Kambing sendiri paham. Yang penting kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Pengamalannya tergantung kembali kepada keyakinan kita. Mana yang pas, mana yang kurang pas. Karena hakikatnya kita ini makhluk pembelajar. Kalau makhluk pembelajar, mulailah nyawa itu dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Seperti sekarang memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu adalah proses pembelajaran. Disebut madrasah Ramadan. Tanamkan niat yang tulus menghadap Allah. Lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin. Hafal semua. Lillahi ta'ala. Tanamkan niat itu. Yang kedua, sebagai pembelajar, tanamkan pada diri kita kesucian lahir batin kita. Sebab kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu sinar cahaya keagungan Allah. Tidak mungkin Allah akan memberikan sinar cahaya keagungan kepada orang yang kotor-kotor itu. Terhalang oleh kekotoran batin kita. Hanya sekadar numpang lewat saja. Tidak menyerap. Makanya sering saya katakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah kami. Bu, bapak, baca Quran itu jangan hanya sampai tenggorokan. Masukkan ke dalam relung-relung kolbu kita. Kalau hanya sekedar tenggorokan, bapak, ibu menikmati duren yang masih senang duren. Apa cukup sampai tenggorokan? Pasti ngelelep ke jero, Pak. Walaupun resikonya tadi. Kalau ngerokok cukup tenggorokan, tapi kan akibatnya juga paru-paru yang rusak. Tanamkan jiwa kita yang lahir batin suci. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Hadis riwayat Ebit Gade. Sucikan hati kita. Memasuki Ramadan harus suci. Harus bersih. Oh, pernah kita mengatakan bulan Ramadan itu bulan suci? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah kan? Duh, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai lagi kepada bulan suci. Pertanyaannya, kalau bulan itu suci, manusia memasuki bulan suci itu pantas nggak kalau masih kotor? Nih gelas, anggap saja suci bersih. Kira-kira kalau dimasukin air kencing pantas nggak? Enggak. Besok bulan suci, kita masih kotor. Makanya ada tarhib Ramadan untuk belajar mensucikan diri kita sebelum memasuki bulan suci itu.
supaya antara air yang bersih dengan gelas yang bersih pas di situ. Ini arena Ramadan tuh arena kebersihan hati lahir batin kita. Nah, kita belajar sekarang. Dan pembelajar itu kita yakini sebagai mujahid fisabilillah. Tadi sudah saya sebutkan. Bulan Ramadan itu bulan mujahid fisabilillah. Jihad fisabilillah. Kalau mujahid berarti filsafat hidupnya harus filsafat memburu, jangan menunggu. Pandangan hidupnya harus selalu memburu, jangan menunggu. Menunggu itu nasibnya kayak Ridho Irama, Bu. Karena lagunya menunggu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Ketemu enggak? Akhirnya dia sendiri yang menunggu di bawah trali besi. Sekian tahun kan. Maka filsafat itu filsafat jadul. Dirubah pikiran kita dengan filsafat memburu. Artinya kita harus mengejar, bukan menunggu. Menunggu itu seperti celengan buatan Jamblang. Celengan buatan Pleret, Nararago. Di luhurna aya lobang saeutik, aya nu ngeusian cicing, teh anu ngeusian teu protes, takol peupeus. Ya kenceng ini. Persoalannya jelas atau tidak ini? Kalau masih jelas. Jadi orang teh kudu beristighfar. Bersaing sekarang ini. Fastabiqul khairat. Paheula-heula. Tapi jangan seperti Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting juga filsafatnya memburu. Keluar ti imah. Kan teu jelas alamat. Akhirnya kemana, di mana, ketemu tidak? Punya suami satu-satunya hilang sampai hari belum ada gantinya. Cik atuh Pak Kadar sing kreatif. Dia memburu tapi tidak tahu jabah. Yang kasihan Darso. So, hayang papangi jeung mawar bodas. Tapi ka maotna, Bu. Kabayangkeun subuh-subuh tuturubun. Ini ka hiji tempat. Hayang ngariksakeun mawar bodas. Dengan senandung yang indah. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur. Teu karasa cacep-capcena sabab aya nu ditea. Hujan angin dordar gelap teu aya keur giuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka alam sugan tengah moal gagal kembang geus aya nu boga balik ya sapoream lempang ge asa ngalay ini Pak bayangkeun di Cikelet kacip kabung bulang. Baru sadar setelah sampai di sana. Tadi sawang tianggalna. Tekapikir ti tadina. Lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing. Neangan pipanya kita, neangan pipanya kita. Punten. Jangan dilihat nyanyiannya, Adek. Ini mah karena saya hobi menyanyi, bersenandung, main musik, saya hobi sejak dulu. Tepoek teuing sim kuring mah. Gitar melodi model gitulah, biola gambus, oke, suling, kolenang biasa sejak kecil. Kebetulan saya hobi,
Saya gunakan juga pendekatan dalam dakwah itu. Makanya dakwah yang saya kembangkan sejak waktu tahun 80-an disebut Mustaqim, musik tabligh kiroat indah yang menyejukkan. Setelah itu banyak balik-balik pakai kiroat, pakai senandung, alhamdulillah. Bagaimana saya tidak suka nyanyi? Oh, dengetong di dengek. Cocokan baca. Kalau baca Quran deh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Buka celina. Ganti we kumawar bodas, tutup celina. Selesai. Ini hanya pendekatan saja. Tapi ada fatwa di situ, pelajaran. Gagal tuh. Darso. Ketika mautna innalillah, Allahumma gfirlahu warahmuh. Makanya seorang mujahid itu falsafatnya sekarang, sekali lagi, memburu. Polanya pola apa? Ebit gak ada lagi. Karena Ebit mengatakan, kita mesti berjuang, memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Du 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 du. Oh, 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 oh. Kagoda ibu-ibu ku nyanyi mah. Ayang miluan nih. Tapi di petel kaharep mah enggak betem, Bo. Ini falsafah. Artikan pelajaran untuk kita. Kata Ebit, kita mesti berjuang memerangi diri. Mujahid fisabilillah, di situ konsepnya. Untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu kita, diri kita. Makanya ada tulisan Daniel Goleman 400 halaman tentang emotional intelligence. Banyak orang gagal di dunia barat itu karena hawa nafsunya tidak terkendali. Justru orang yang sukses itu orang yang cerdas mengendalikan diri. Makanya Agim ngambil nomenklatur dengan manajemen kalbu dulu itu. Lepas itu ininya, tapi konsepnya itu. Bercermin dan banyaklah bercermin. Berarti kita mencari guru dari pengalaman kita, dari pengalaman tetangga, dari pengalaman-pengalaman orang yang lain yang sukses, yang mungkin juga ada guru yang tidak sukses. Makanya seorang mujahid, seorang pembelajar cari guru yang baik. Guru itu macam-macam. Ada guru pengetahuan, orang nongkrong di payunan mobil, tahu bulan. Nongkrong weki. Hayang ningali kumaha nyeun gorengan tahu bulan. Sekedar nonton, oh pengetahuan namanya itu. Yang digoreng tahu. Tapi kalau orang mulai bertanya, mang kumaha cara ngademel tahu bulat teh? Bahanna kumaha, ngagorengna kudu kumaha? Nah itu sudah ilmu pengetahuan, guru ilmu pengetahuan. Ada guru pengalaman. Makanya Imam Al-Farabi mengatakan, tidak pantas seorang manusia terjerumus dalam satu lubang 2 kali karena tidak mengambil pelajaran. Bercermin dan banyaklah bercermin. Kata Ebit. Belajar kita. Tuhan ada di sini. Dekatkan diri kita kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah, kata Syekh Ibrahim Al-Ausi dalam Zuhbul Kamal, bis sujud al-qurban. Dalam sujud itulah ada taqarrub kepada Allah. Dari mana pikiran cerdas itu muncul? Dari kata-kata ujung surah Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtari. Bis sujud al-qurban. Nanti awas tadi surah Al-Alaq. Itulah pembelajar. Berusahalah agar dia tersenyum. Kita berjuang untuk mendapatkan ridha Allah.
Allah ridho kepada kita, kita ridho dipimpin oleh Gusti Allah. Jangan ridho dipimpin oleh hawa nafsu, karena itu binasa untuk kita. Nafsu numataka duhur, badan anu ketempuhan. Kembali kepada yang tadi. Niat kokoh kuatkan untuk memasuki Ramadan. Yang kedua, berjuang untuk mendapatkan rahmat Allah. Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kasih sayang Allah itu hanya akan diberikan kepada mereka yang berbagi kasih sayang untuk sesama. Jangan harapkan kita mendapat rahmat Allah kalau kita tidak menebar rahmat yang ada pada diri kita. Lisaili wal mahrum, pada diri setiap orang itu ada hak-hak orang lain. Jadi di bulan Ramadan harus berniat untuk banyak memberi yang terbaik, jangan berniat ingin meminta. Berarti kita persiapan untuk sebanyak-banyaknya bekal untuk bisa memberi, berbagi kepada sesama. Infak, sedekah, amal jariyah, hadiah dan seterusnya di bulan Ramadan waktunya. Karena di situ rahmat Allah. Banyak orang-orang kampung datang ke kota, mumpung bulan Ramadan, rek menta-menta eta maniatna. Minta-minta kalau sudah jadi lagu enak didengar. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi, membawa suara jeritan hati. Kesananya apa? Sungguh aku malu, tiada terkira menadahkan tangan meminta-minta. Cereng, 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 tararat, karena terpaksa. Punten. Teraskan aku, kan saya mah mencari lagu itu ada filosofinya, Pak. Bukan sekedar lagu. Makanya kita sangat Ramadan perbanyaklah sedekah. Sedekah itu bukan materinya, tapi nilainya. Saya ngasih uang kepada Pak Kadar, anggap saja Pak Kadar itu tim sukses. Saya harus sukses. Atau sebaliknya Pak Kadar. Pak Kadar, cukup 500.000? Wah, kecil Bang. Berapa tuh? 1 juta lah. 700 lah saya kasih. Saya memberikan uang 700.000, terima oleh Pak Kadar. Tapi saya ngomong lagi ke Pak Kadar, Pak Kadar hati-hati, ya 700.000 ya. Kade di waktu udah salah milih. Diancam Pak Kadar itu dengan 700.000. Apa balik dari Pak Kadar? Kurang ngajar, ngasih sih ngajir, tapi itu tengenah tungtung ngancam. Putuslah sedekah saat itu. Uangnya dikasihkan 700, tapi balik dari sana bukan kebaikan. Bahkan jadi nyisi kudi, kurang ngajar, ngasih 700 tapi aduh ngomongnya gak enak, deken saya, teroris itu. Putuslah sedekah itu. Yang dinilai sedekah itu kebaikan. Saya ngasih uang hanya 2.000 rupiah ke orang yang minta-minta, kasih, diangkat 2.000 rupiah, ya Allah. Itu nuhun. Kita tulus ikhlas karena 2.000. Tengok 20 juta mah. Nah, baliknya dari sana uang 2.000 itu disuhun, diangkat, diubun-ubun. Doanya burubul. Uga Bapak Ibu sehingga paparin rezeki berlipat ganda terus. Tereng-tereng ngadua. Sedekah itulah sebetulnya harta yang hakiki milik kita. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hei umat yang beragama Islam, yang mukmin, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan kata-kata yang menyakiti orang yang diberi sedekah.
Satu waktu kan baginda Rasul sedang istirahat, ulem. Siti Aisyah jaga gawang di situ. Lihat tamu. Datanglah seorang pengusaha besar membawa kambing besar. Assalamualaikum ya Aisyah. Baginda Rasul, ya ummil mukminin. Baginda bagaimana? Baginda sedang istirahat. Ini nih saya sengaja dari rumah membawa kambing hadiah untuk Baginda. Mohon diterima. Oh ya, saya terima, tapi saya tidak berani membangunkan Baginda sedang istirahat, baru tidur. Oh ya, biar saya serahkan ke Baginda Siti Aisyah. Serahkanlah. Terus disimpan kambing itu, kira-kira setengah jam mungkin Baginda bangun. Langsung Siti Khadijah, Siti Aisyah mendekat Baginda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gimana Aisyah? Ada apa? Tadi ada tamu membawa kambing hadiah untukmu, wahai Baginda. Ini mau dibagaimanakan, diapakan? Sudah, sekarang kita ucapkan terima kasih, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan hadiah ini berpahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Baginda. Tolong Aisyah segera panggil tukang sembelih kambing. Sembelih, lalu dagingnya direcah, bagikan kepada semua tetangga kita. Aisyah langsung ngambil lebih kira-kira di sini. DKM mungkin. DKM punten itu domba pang mencit ke disembelih, dihabiskan, dibagikan daging itu. Sisanya kepala kepala kambing itu. Nah, sisanya itu dibawa lagi kepada baginda Rasul. Baginda Rasul, alhamdulillah kambing sudah disembelih, dagingnya sudah dibagikan, semuanya kebagian merata walaupun kecil-kecil. Ya udah, alhamdulillah. Bagian kita ini tinggal kepalanya ini. Oh gitu, Aisyah kamu jangan salah mikir. Milik kita itu justru yang sudah dibagikan itu untuk kita. Kepala kambing ini yang kamu bawa untuk kita, belum tentu untuk kita. Emangnya kamu bisa menghabiskan kepala kambing yang gede ini? Yang jelas aku tidak mungkin menghabiskan kepala kambing. Yang milik kita itu yang sudah dibagikan, itu adalah milik kita. Di sisi Allah. Kepala ini belum tentu milik kita. Kita akan terbalik, Bu. Seperti itu kita mikirnya. Siti Aisyah juga berpikirnya seperti itu semula, tapi ditegur oleh Rasulullah. Kamu jangan terbalik mikirnya. Apa yang dibagikan itulah hakikatnya milik kita di sisi Allah. Kepala kambing ini belum tentu milik kita. Ramadan waktunya kita berbagi. Bukan besar atau kecilnya, ketulusan. Makanya anak yatim piatu dikumpuli, diberikan sesuatu yang menyenangkan mereka. Waktunya di bulan Ramadan. Itu yang disebut ayyamur rahmah. Yang kedua, pintu tobat sudah dibuka, tapi jangan sampai pintu sudah dibuka kita enggan memasukinya. Ibu, panto tobatnya dibuka ku Gusti Allah teh. Ai urang cicing, di tukang di luar mau ngasup, kira-kira dapat ampunan Allah enggak? Ya. Kita kejar ampunan Allah yang sudah dibukakan itu. Di bulan yang lain membukakan pintu tobat itu berat banget, berat. Sekarang difasilitasi oleh Allah sudah dibuka. Sayang kalau terus menganga, kita tidak mau masuk ke situ. Pada dosa kita tidak akan terhitung. Berapa jumlah dosa kita? Dzunubi mislu a'dadir rimali Fahabli taubatan ya dzal jalali. Gusti, dosa-dosaku ini seperti butiran-butiran pasir yang terhampar luas di tepi pantai. Siapa yang bisa menghitung butiran pasir di tepi pantai? Hanya Engkaulah yang layak mengampuni dosa-dosa kami ini, ya Allah. Karena Engkau zat yang maha menguasai segala sesuatu. Inilah Allah sudah membukakan pintu taubat. Sayang kalau dibiarkan ini.
Fa'aksiru taubah, perbanyaklah taubat. Dosa dari apa? Dosa kepada Allah sudah pasti, Bu. Dosa kepada Rasulullah pasti. Dosa kepada orang tua pasti enggak? Pasti. Kita punya orang tua enggak ini? Punya ayah ibu tidak? Ayo orang kolot budak itu nu hadir teh. Kolot. Ayo cek indung orang budak kolot. Jadi itu kolot budak itu. Cek bapak orang, cek indung orang mah orang teh budak, tapi cek anak orang mah orang teh kolot. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lintasi rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh nanah penuh darah, seperti udara berikan kasih sayangnya, dengan apa membalas. Ibu, 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 ingin ku dekat, dan seterusnya. Hadis riwayat Iwan Fals. Saya sekali lagi tidak melihat nyanyiannya, tapi ada makna di situ. Mengingatkan kita dosa-dosa kita kepada orang tua kita. Selesaikan dosa kita dengan orang tua kita di bulan Ramadan ini. Dengan tetangga ada dosa enggak? Ada dosa. Punten, anu ngantor kene di kantor suka ada dosa enggak? Jujur ayah. Ada dosa, Pak, yang jarang diingat-ingat dan jarang kita sadari. Dosa membuang sampah sembarangan. So, kira orang tobat. Bapak-bapak, punten, sok ngararoko sadena itu. Katan bisa pali, ngarokoknya. Kang, air rokok digaleh tuh. Digaleh. Sabatang 2.000 anggap saja. Lamun sabatang 2.000 nu dikenyot sadenan teu, Pak. Saparapat puntung rokok teu dileueut, teu diisap, nu anjing mah digayem jeung rokok jeung puntungna. Karena itu sudah dibayar, sudah dibeli. Jadi kalau 500.000, kalau 500 perak dikumpulin, tidak akan ada MBG, tidak usahlah. Sadar itu semua. Bukan tidak boleh merokok, tapi bagaimana kita sadar bahwa dosa-dosa itu kita sadari. Apa dosa merokok? Ah, tidak. Kiai malah tengah rokok dan malahan dosa teteh. Misalnya, bagaimana kita sadari bahwa kehidupan ini banyak dosa yang harus kita minta ampunan kepada Allah. Dosa apa saja? Cuman sadayana jarang ingat-ingat dosa membuang sampah sembarangan. Tekaros dosa eta mah. Nah, begitu masuk bulan Ramadan, siapkan untuk memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa tadi. Tapi Allah sangat sulit, berat mengampuni dosa seseorang jika seseorang masih menyimpan dendam dosa terhadap sesamanya. Makanya sasalaman saling memaafkan itu jangan menunggu nanti setelah Lebaran. Nah, kita kan Lebaran itu arena bersalam-salaman. Selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman. Bukan salah nanti bersalam-salaman, tapi sebaiknya saling memaafkan dosa itu terjadi sebelum memasuki bulan Ramadan. Supaya apa? Diri kita bersih dengan tetangga, tinggal menghadap Allah. Mudah-mudahan kita dihitung sebagai manusia bersih. Mudah sekali Allah memaafkan dosa kita. Logikanya seperti itu. Lailatul Qadar. Makin usia puasa, makin tanggal belasan. Bukan Lailatul Qadar yang datang jadi Lailatul Qadar. Mikiran itu, mikiran dia, acan mudik, acan mitoha negeri, aduh. Macam-macam yang dipikirkan oleh kita. Jadi tidak ada ketenangan. Makanya masjid ini di awal Ramadan penuh. Mulai tanggal 10 berkurang. Tanggal 20 ke sana,
Mall yang penuh itu. Berbelanja di sana. Walaupun hanya sekedar nonton harga, itulah. Sampai ada ibu-ibu datang ke mall, ada baju bagus banget. Outlet khusus tuh. Aduh. 11 juta. Akhirnya mah dipoto, selfie boneka itu sebarkan. Data kaduga meuli mah 11 juta. Dipoto Di bulan Ramadan akhir itu seperti itu. Padahal di bulan Ramadan itu waktunya taqarrub kepada Allah lewat qiraatul Quran, ta'limul Quran, tadarrus Al-Quran, tadabburil Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan pengetahuan, bulan ilmu pengetahuan, bulan pengembangan intelektual, bukan bulan untuk membangun peradaban umat manusia. Lewat studi Al-Quran. Jadi tugas orang teh Kang Kadar punten punten lain akan guruan lain. Saya sering berpendapat begini. Nuzulul Quran dulu. Quran turun dari Gusti Allah kepada baginda Rasul melalui malaikat Jibril. Lalu dicerna oleh kecerdasan baginda. Direnungkan apa arti ayat yang turun itu. Besok menjadi amal perbuatan, jadi sunnah-sunnah Rasul. Matahari menyinari bumi, memantul ke bulan. Quran turun karena kesadaran diri kita, memantul dalam amal perbuatan. Jadi nuzulul Quran bagi kita saat ini bukan memperingati seremonialnya saja, tapi saatnya kita menurunkan Al-Quran dari teks yang tertulis ke dalam ruang kesadaran kita melalui proses studi yang mendalam tentang Quran. Itu nuzulul Quran. Besok dibaca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi program apa? Program pemberdayaan dan pemeliharaan anak yatim, program kesejahteraan bagi masyarakat sekitar untuk anak yatim piatu. Besok saya hari Senin berkunjung kepada pesantren anak-anak yang cacat netra. Banyak ulama terjebak di situ, ibu-ibu terjebak. Begitu masuk dari rumah dan satakar kebek, datang kayaknya kabeh teu aya nu ningali, Pak. Tersiksa banget. Boroma urang dandan, kiai pakai udeng-udeng jubah, gromyong ke bawah. Samarukan hadir trek nonton kehebatan kiai. Pendatang kiai itu biasanya salamon cium tangan cium sapaka cepiki. Datang ke sini sekaharuleun we da teu ningali jamaahna teh. Hari Senin besok jam 9 saya datang ke ini daerah Bojong Soang. Saya ngajak istri saya mah untuk zikir kepada Allah di sana. Mereka hafal Quran semuanya. Nu beunta mah hese hafal Quran teh. Jadi lamun hayang hafal Quran kudu lolong heula. Aduh. Berapa? Saya ingat kasus MTQ nasional tahun 84 di Lampung. Saya jadi kontingen dari Jawa Barat ini. Pembina di situ. Satu pun tidak ada yang sukses jadi juara, Pak. Kecuali satu orang, Ibu Omah dari Tasikmalaya. Cacat netra, juara pertama nasional. Hafal Quran. Sampai saya, 1 minggu setelah itu saya pidato atau ceramah di Gedung Sate, di Aula Timur waktu itu. Bapak-bapak, saya hitung-hitung laporan saja karena saya bawa misi Jawa Barat waktu itu. Gagal Jawa Barat itu MTQ. Da bareun tak KB. Alhamdulillah satu orang yang sukses itu yang tidak melihat matanya. Ibu sekarang hebat-hebat di sini pada ningali orang teh. Coba masuk ke situ. Tadabbur di situ. Ayo kalau mau datang ke sana. Orang berbondong-bondong anak-anak yang tidak melihat itu. Diangkut pakai angkot. Datang ke tempat itu. Haflah tilawah. Ya Allah, ya Karim. Sedih kita. Kita yang paling sedih. Sekarang diprogramkan untuk berangkat sekitar 30 orang. Di antara mereka yang tidak melihat itu. Ada pihak
yang akan siap memberangkatkan umroh ke tanah suci. Mereka sering, ya Allah, kami ini ya Allah banyak dosa, ingin beristighfar, bertobat di depan Baitullah, ya Allah. Saya mikir, dosa dari apa? Dia tidak melihat. Kan rata-rata dosa itu karena mata kita. Pala nggak polongo, palatat polotot, palatat peletet. Kusama padon molotot orang teh. Mereka dari dosa apa? Sepintas gitu. Tapi pengakuan mereka merasa banyak dosa. Saya ingin berkhidmat di depan Baitullah. Sekarang ada fasilitator yang akan memberangkatkan, insya Allah. Kalau penasaran, mana berangkat ke sana? Pojok soang masuk ke dalam. Hadirin rahimakumullah. Saya jadi emosional juga, Pak. Banget terenyuh. Seringkali kita pelangga-pelongo hebat di depan masyarakat karena dilihat orang. Setelah ke sana, siapa yang akan melihat di antara mereka? Tapi sinar cahaya Al-Quran menerangi hati mereka semua. Luar biasa. Bulan Ramadan waktunya itu berkhidmat dengan Al-Quran. Makanya ulama-ulama besar, insya Allah bulan ini saya akan menerbitkan 2 buku, Pak Kadar. Pertama, filsafat dakwah. Yang kedua, buku retorika dan teori pesan dakwah. Simbiosa yang mencetaknya. Kenapa? Ulama-ulama dulu mulai menuliskan ujung penanya di bulan Ramadan, nanti dilaunching di bulan Ramadan lagi. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan ilmu pengetahuan, bulan membongkar kandungan Al-Quran. Tanya Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufel, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, imam-imam besar itu mulai menuliskan kitabnya di bulan Ramadan, di launching di bulan Ramadan. Karena ini waktunya. Tara nulis, kunaon we Pak. Yang penting bulan Ramadan, siapkan. Dan terakhir, bulan Ramadan itu Allah menjauhkan api neraka. Ulah kieu ku Gusti Allah geus dijauhkeun seuneu neraka, ku urang dibeberikan ku kalakuan urang. Pan aneh, Allah sudah sengaja menjauhkan api neraka, kita masih mengejar-ngejar api neraka. Waktunya kita semakin ketat di akhir Ramadan itu. Karena satu, patokan umur urang cantang tu pasti bisa pinanggih deui reujeng bulanna. Teu aya hiji jaminan anu pasti wilujeng sumping Ramadan ya Ramadan. Ini tidak ada rekamannya. Panjang Ibu lalakonna itu teh aya beberapa syair, beberapa bait. Tapi saya ambil ujungnya saja. Patokan umur kita tidak tentu. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, wallah, apakah kita sampai besok di tanggal 1 Ramadan? Kita tidak punya jaminan. Apalagi bulan depan yang akan datang. Makanya Bimbo selalu merengek-rengek. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat beribadah tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridhonya. Kesempatan bulan Ramadan. Jangan kalah oleh negara barat sekarang itu. Saya kunjungi beberapa universitas di Eropa. Saya masuk Austria, saya masuk Jerman, bertemu dengan München University, Leeds University di London, Wood Smith di London. Datang ke Austria, ada yang sentuh. Universitas Leiden atau Winen. Datang ke Australia, di situ ada Melbourne University, ada Monash University. Datang ke Kanada, ke Amerika, ada universitas yang sekarang sedang ramai Islam di situ.
menyiapkan tanggal 1 Ramadan itu, ya Allah, apalagi di London sekarang. Kita datang ke Perancis itu ada masjid besar, lalu kalau datang lagi ke belakang sana ada yang disebut Universitas Melbourne University. Umat Islam di situ banyak sekarang. Pusat nuklir dunia di Austria itu, IAEA namanya. Musolanya jauh lebih besar ketimbang masjid ini, Pak. Tiap hari sholat berjamaah, duhur, asar. Seluruh dunia ahli-ahli nuklir ada di situ. Tapi mereka melihat Islam sebagai alternatif. Karena mereka yakin Quran itu adalah problem solver, memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Tapi di Indonesia banyak tidak paham dengan itu. Sedihnya tidak paham. Hasil penelitian UIKI, ilmu Al-Quran, di Indonesia ini diambil dari 21 provinsi. Sampelnya 311.000. Ternyata Indonesia ini sekarang 72, sekian persen tidak mampu baca Quran. Untung saya katakan di UIN Bandung tidak diadakan penelitian, Pak. Dengan demikian, tos terang saya kata. Jadi intinya ayyamur rahmah, waktunya kita berbagi. Ayyamul maghfirah, waktunya kita bertobat istighfar. Ayyamul Quran, waktunya kita studi tentang Al-Quran. Ingat-ingat, neraka dijauhkan, kita semakin jauh dari api neraka. Jaga diri kita. Patokan umur kita tidak tahu. Hati-hati dengan umur ini. Manfaatkan sisa waktu. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Ini dalam surah Ar-Ra'd. Orang-orang yang memiliki integritas diri, kesabaran, ketabahan, ketawakalan. Jaga diri kita di bulan Ramadan. Aqamus shalah, perbanyaklah salat. Wajib, sunnah, maktubah, nafilah, kita baca, kita lakukan. Tambah qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Rasulullah berjanji, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Terlihat atau tidak terlihat, besar atau kecil, lakukan infak sebanyak-banyaknya. Dan yang paling berat, ini yang keempat, apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Menutupi kebopengan-kebopengan kita, namalan-namalan dosa orang untuk menjadi lebih baik, ini yang sulit. Tapi itu adalah usaha kita berjuang agar nanti keluar dari bulan Ramadan itu ibarat kendaraan yang baru keluar dari ruang servis besar. Itu yang disebut kefitrahan. Fitrah itu seperti ini. Kalau saya bertanya, ya gelas sahan ngadamelna Pak, Bu? Pabrik gelas. Coba kalau kita bertanya kepada pabrik gelas, ya Tuan pabrik, untuk apa kamu menciptakan gelas ini? Jawabannya kira-kira apa? Kami tidak membuat gelas kecuali untuk wadah air bersih, alat minum. Itu fitrah gelas menurut pabrik gelas. Bisakah gelas ini pakai wadah air kencing? Bisa. Tapi jika kita lakukan itu berarti telah menyimpang kesucian gelas menjadi kotor. Sama dengan menghina pabrik. Berbeda dengan pispot. Ari pispot kangen naon Ibu? Wadah cai anu kotor, sisa-sisa orang sakit, papang didinya. Pertanyaannya, bisakah pispot dipakai wadah air kopi luwak? Cumping inohong-inohong para tamu karena rompok urang teh. Kalau dia rompok gaduh pispot para dutekeun nih, mangga bapak-bapak ngalaleut tina pispot. Bukan tidak bisa pispot dipakai wadah air kopi luwak, tapi itu penghinaan terhadap tamu, penghinaan terhadap pabrik, dan itu telah menyimpang dari kefitrahannya. Sekarang manusia, siapa pabrik manusia? Allah Rabbul Alamin. Coba tanya kepada pabrik, ya Allah, untuk apa kau ciptakan manusia? Pabrik menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau manusia haram jadah, berarti sama dengan gelas dipakai wadah air kencing. Penghinaan terhadap pabrik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita selama-lamanya, membimbing kita, dan memberikan keberkahan untuk kita semuanya.
memasuki bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambalan-tambalan dosa-dosa kita sehingga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menjalankan sebagian dari sunnah-sunnah Rasulullah. Syukur-syukur setiap sunnah Rasul bisa kita kerjakan sebaik-baiknya. Demikian, dan akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi banyak hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya ditampil. Kami memberikan kesempatan untuk bertanya barangkali ada bapak dan ibu. 2 pertanyaan. Bu Alin, satu lagi dari bapak-bapak mungkin. Mereka silakan. Ada yang mau bertanya Pak? Cukup. Bu Alin tidak. Beri kesempatan. Bang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya menyampaikan ketika ada kemarin di depan Bu Hani terlihat Ada apa? Bapak Kiai Haji Zainal Bidin. Mohon ketika saya melihat di depan ada baliho, Bapak Kiai Zainal, alhamdulillah setelah lama saya tidak bertemu. Saya adalah angkatan 88, saya mahasiswa. Alhamdulillah. Masya Allah, ketika itu Profesor Dr. Rahmat Jatika. Iya, rektornya. Rektornya, mohon Pak. Alhamdulillah Bapak sehat, awet anu. Aduh, alhamdulillah. Pertanyaan yang saya sampaikan tentang kenapa Allah menurunkan atau memilih bulan Ramadan sebagai diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, apa tandanya seseorang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasinya, terus aki-aki Bu. Baik ketemenangkan ini kudu. Nah, ya. Pertama, kenapa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Ramadan itu bulan pembakaran artinya ya. Pembakaran dari seluruh dosa-dosa. Momentum itu momentum kesucian manusia. Karena Ramadan itu sudah ada sejak jauh sebelum Al-Quran. Tradisi di sana itu juga ada puasa seperti itu. Jadi satu itu, momentum di mana kebersihan manusia terjaga. Walaupun saat itu sudah banyak jahiliyah. Tapi kan sesepuh-sesepuh masih ada. Taat millata Ibrahim, mengikuti millah Ibrahim. Yang kedua, di bulan Ramadan banyak peristiwa-peristiwa penting. Mulai perang Badar. Kemudian Rasulullah juga waktu itu katanya menikah juga seperti itu di bulan Ramadan. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya, di mana bulan Ramadan itu rangkaiannya dari bulan Rajab itu. Terus sudah dipersiapkan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Dan di saat manusia itu suci hatinya, bersih dan butuh petunjuk, di mana Rasulullah itu kan sudah sekian belas tahun bertahanus. Sampai malam pertama turun Al-Quran itu, Rasulullah itu kaget. Kemudian pulang. Setelah pulang, wajahnya pucat. Siti Khadijah bingung. Sementara beliau mengatakan, ya Khadijah jamiluni, 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 ya Allah selimuti, wahai istriku. Khadijah, aku ingin istirahat. Digandenglah masuk tempat istirahat. Sambil merenung Siti Khadijah, melihat wajah baginda pucat seperti cek urang Sunda, jika inggis kubisi jingga rempan kubeja keengku kabil ayanawan. Ditata. Setelah kira-kira setengah jam, terbangunlah. Wajah sudah mulai cerah lagi. Disitulah Siti Khadijah mulai berani bertanya. Ya Muhammad, suamiku tercinta, kasih tersayang. Ada apa yang menimpa dirimu? Kok kamu tidak seperti biasanya? Belasan tahun kamu bertahanus, baru hari ini seperti kamu mendapatkan sesuatu yang aneh. Tolong jelaskan kepadaku. Aku ini istrimu. Mulailah baginda Rasul menjelaskan peristiwa tadi. Ya Khadijah, tadi di Jabal Hira itu
Aku kedatangan tamu yang tidak diundang, tidak dikenal, dan membawa kalimat-kalimat yang aku sama sekali tidak mengenalnya. Langsung otak Siti Khadijah teringat pada masa lalu. Jangan-jangan suamiku mendapat anugerah nubuwah kenabian. Karena aku sering mendengar dari sesepuh-sesepuh dulu bahwa pada diri Muhammad ini ada tanda-tanda nubuwah kenabian. Aku yakin ini peristiwa kenabian. Tapi tidak disampaikan kepada suaminya. Yang disampaikan justru doping spiritual dari sang istri ini kepada suami. Di saat gundah gulana, di saat seperti capek, takut, peran istri di sini menyampaikan doping spiritual, semangat baru. Kata baginda Siti Khadijah, "Ya Muhammad, wallahi ma yukhzika Allahu abada." Muhammad suamiku tercinta, demi Allah, Allah tidak akan mempersulit kehidupanmu selama-lamanya. Fa innaka la tasilur rahimah. Sebab engkau sejak dulu menjadi manusia yang selalu membangun silaturahmi. Satu itu. Fa innaka tahmilul kalla. Karena engkau sesungguhnya manusia yang sejak dulu menjadi orang yang meringankan beban orang lain. Ini istri Rasulullah. Fa innaka taksibul ma'dub. Muhammad, jangan gundah gulana, karena sesungguhnya engkau sejak dulu menjadi manusia yang selalu sibuk mengurusi urusan orang banyak. Fa innaka taqid dhaif. Muhammad, sejak dulu engkau menjadi manusia yang selalu menyuguhi tamu ketika para tamu datang ke rumahmu. Fa innaka tu'inu ala nawaibil haq. Muhammad, engkau sejak dulu menjadi manusia yang terbiasa membantu orang yang sedang membela kebenaran. Jadi sifat agung Rasulullah menurut Siti Khadijah ada 5 tadi. Silaturahmi, meringankan beban orang lain, sibuk mengurusi urusan orang banyak, kemudian apalagi menyuguhi tamu ketika datang, kemudian membantu orang yang sedang membela kebenaran. Disitulah semangat baru muncul pada baginda Rasul. Itulah wahyu pertama turun. Di saat Rasulullah terus munajat untuk mendapatkan petunjuk hidup karena jahiliyah itu. Jadi itu latar belakangnya. Yang jelas, ikhtiar yang tidak berhenti dari baginda Rasulullah. Hatinya terus diasah menjadi mutahharun, orang-orang suci. Kemudian sementara masyarakat sudah butuh petunjuk hidup. Bulan Ramadan itulah momentumnya. Karena bulan Ramadan banyak orang yang berkerumun di sekitar Baitullah. Sehingga mudahlah, walaupun tidak langsung diumumkan kepada baginda Rasulullah, oleh baginda Rasulullah kepada masyarakat. Karena itu ada silent, sempat menunggu lama, datang lagi, lama lagi, menunggu lagi. Satu itu. Yang kedua tadi, apa namanya? Sok hilap, buka 2 teh. Oh, ciri-ciri orang yang sukses bulan Ramadan. Pertama, qalban khashi'an. Hatinya selalu khusyuk pada Allah. Yang kedua, ibadahnya yang mantap. Yazid fi ta'atillah, yazid fi ibadatillah. Ibadahnya menjadi lebih lengket. Istiqamah dalam akidah, mudawwamah dalam ibadah, al-akhlak karimah pada saat pergaulan dengan tengah masyarakat. Kemudian hatinya selalu khusyuk, ditambah lagi bahwa dia selalu berjaga dan berbagi untuk sesama. Baca dalam surah Ad-Dariyat ayat 15 sampai ayat 24 kalau tidak salah. Itu Az-Zariyat itu surah nomor Az-Zariyat. Ya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum thumma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Itu. Setiap malam menyisihkan waktu untuk lebih dekat pada Allah. Kemudian yang ketiganya apa? Wabil asarihum yastaghfirun, beristighfar di waktu sahur. Jadi ibu tas teh sanes buka sahur, coba manfaatkan setelah sahur itu
di ujung akhir malam itu yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sisihkan harta kekayaan kita untuk mereka yang punya hak dari kita. Sedekah, infak. Kemudian wa fil ardi ayatul lil muqinin. Pahami bahwa Allah menciptakan bumi ini fasilitas untuk kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak mengoreksi diri kita, muhasabah diri kita. Ada apa dalam diri ini? Allah telah memberikan akal sehat, pikiran cerdas, tenaga yang kokoh kuat, memberikan lagi hati nurani yang begitu suci. Kenapa kita tidak? Itulah waktunya di bulan Ramadan bermuhasabah. Wa bis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit ada tempat-tempat kantong-kantong rezeki yang itu bisa kita ajul, kita ambil lewat memperbanyak taubat, istighfar dan munajat di bulan Ramadan itu. Itu jawaban dari yang kedua. Mudah-mudahan keluar dari sana kita bisa mengamalkan itu semua. Oke.